Sobat Nukleus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Halo, welcome back to Nukleus Squad. Ini video ketiga dari kami ya. Setelah di video kedua kemarin, Kak Erna dan Kak Karisma udah jelasin pengertian dan sejarah energi nuklir. Nah, di video ketiga ini, saya dan Kak Wahyuni akan sharing ilmu tentang manfaat dan dampak energi nuklir. Ya, bener banget tuh sobat. Jadi, di video ketiga ini, kami akan sharing tentang manfaat nuklir, dampak energi nuklir terhadap lingkungan, dan juga dampak energi nuklir terhadap perekonomian. Kayaknya seru tuh, Kak. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai ya diskusi kita di video ketiga ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat energi nuklir. Jadi kita akan membahas manfaat energi nuklir di 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang medis, kemudian yang kedua ada bidang pangan, yang ketiga ada bidang pertanian, kemudian yang keempat ada bidang industri, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bidang pembangkit listrik. Oke, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Lili. Oke, silakan Kak Lili. Baik, terima kasih Kak Wahyuni. Jadi, manfaat energi nuklir yang pertama yaitu di bidang tenaga medis. Nah, di tenaga medis, energi nuklir digunakan untuk pemeriksaan diagnostik dan terapi yang memiliki keunggulan lebih dibanding pengobatan konvensional. Kemudian di bidang kimia, energi nuklir digunakan untuk menganalisis unsur, titrasi radiometri, nuklir dating, dan juga analisis radioaktivitas lingkungan. Lalu ada nih sebuah alat yang menggunakan energi nuklir, yaitu dinamakan renograf. Nah, renograf ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi berbagai macam penyakit, khususnya mendeteksi fungsi ginjal. Alat pendeteksi yang digunakan bernama renogram, yaitu berbentuk sebuah kursi khusus yang ditempel alat pada bagian sandaran kursinya. Alat ini yang kemudian memindai dan mengumpulkan profil informasi mengenai ginjal seseorang yang kemudian ditransfer ke komputer. Dengan menggunakan metode ini, pemeriksaan ginjal menjadi lebih sederhana, praktis, dan membutuhkan waktu yang singkat. Nah, itu tadi merupakan manfaat energi nuklir di bidang medis. Selanjutnya di bidang industri. Gimana nih Kak Wahyuni? Manfaat energi nuklir di bidang industri. Silakan Kak Wahyuni. Energi nuklir sangat bermanfaat loh dalam bidang industri. Ya, banyak negara yang memanfaatkan energi nuklir dalam bidang industri. Sebagai contoh, yaitu dalam proses eksplorasi serta gas guna menentukan sifat bebatuan. Kemampuan radiasi nuklir ini memiliki daya tembus yang sangat tinggi, sehingga sangat efektif untuk pemeriksaan bahan tanpa harus melakukan proses perusakan terlebih dahulu. Selain digunakan dalam proses eksplorasi gas serta minyak, teknologi nuklir ini dapat digunakan untuk mengukur kelembapan dan kepadatan serta perancangan konstruksi jalan. Oke, selanjutnya dalam bidang pangan, manfaat energi nuklir apa ya Kak Lili? Oke, jadi selanjutnya adalah manfaat energi nuklir di bidang pangan. Seperti yang teman-teman lihat di layar, makanan tersebut dinamakan rendang nuklir. Ini merupakan salah satu contoh manfaat energi nuklir di bidang pangan, yaitu untuk iradiasi makanan. Iradiasi makanan merupakan proses memaparkan bahan makanan dengan ionisasi radiasi. Kegiatan ini sepertinya berbahaya ya, tapi sebenarnya sangat bermanfaat loh, karena proses ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri, virus, dan serangga yang ada di makanan tersebut. Nah,
gambar di layar ini merupakan salah satu contoh makanan yang diiradiasi dengan teknologi nuklir sehingga dinamakan rendang nuklir. Menurut masyarakat Pemalang, rendang yang sudah diiradiasi dengan teknologi nuklir menjadi lebih enak dan tahan lama loh. Selain rendang, energi nuklir juga digunakan untuk iradiasi buah-buahan yang hasilnya membuat buah-buahan tersebut menjadi lebih awet dan higienis. Wah, sangat bermanfaat sekali ya energi nuklir ini. Nah, itu tadi merupakan manfaat energi nuklir di bidang pangan. Selanjutnya yaitu manfaat energi nuklir di bidang pembangkit listrik. Gimana nih Kak Yuni manfaat energi nuklir di bidang listrik? Silahkan Kak Yuni. Nah, jadi teknologi nuklir dapat digunakan juga untuk membangkit listrik. Konsep ini diterapkan oleh negara-negara maju yang ada di dunia, seperti Jepang, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan negara maju lainnya. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir memberikan energi listrik yang sangat besar ketimbang energi dari fosil. Namun, penerapan energi listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan perhatian khusus dalam keamanan agar radioaktif dalam reaktor tidak bocor. Oke, kemudian yaitu yang terakhir ada manfaat energi nuklir dalam bidang pertanian. Gimana tuh Kak Lili? Oke, selanjutnya yaitu manfaat energi nuklir di bidang pertanian. Jadi, di bidang pertanian, energi nuklir digunakan untuk menghasilkan varietas tanaman baru yang memiliki produktivitas tinggi. Misalnya tanaman padi. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa galur mutan di masing-masing daerah. Misalnya yaitu ada Rojo Lele Srino dan Rojo Lele Srinar dari Klaten, dan juga ada Limpai Sirandah dari Sijunjung. Selain tanaman padi, terdapat juga pengembangan varietas serealia sebagai pengganti pangan, pakan ternak, dan juga menghasilkan etanol. Serta ada juga pengembangan varietas tanaman hias, yaitu tanaman krisan yang adaptif di dataran rendah dan tahan penyakit darat. Wah, keren banget kan? Nah, itu tadi merupakan manfaat energi nuklir ya teman-teman. Kita lanjut ke poin kedua nih, yaitu dampak energi nuklir terhadap lingkungan. Berbahaya nggak sih energi nuklir bagi lingkungan sekitar? Gimana tuh Kak Yuni? Silahkan penjelasannya. Jadi, dampak energi nuklir bagi lingkungan bahaya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim apabila terjadi ledakan nuklir. Yang kedua yaitu karbon dioksida. Pembangkit teknologi nuklir mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar ke lingkungan. Yang ketiga, radiasi rendah. Pembangkit tenaga nuklir secara berkesinambungan dapat mengeluarkan radiasi ke lingkungan sekitar. Dampak energi nuklir yang terpapar dalam jangka waktu yang berkepanjangan atau yang sangat lama dapat menimbulkan gangguan ataupun kerusakan DNA. Kemudian yang keempat itu ada limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini adalah salah satu dampak yang wajib dikhawatirkan. Mengapa? Karena limbah ini masih dapat aktif dalam jangka waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Kemudian ada sistem cooling water, dan yang terakhir yaitu ada asap hitam nuklir. Asap ini akan naik ke awan dan menutupi paparan sinar matahari yang akan masuk ke bumi, yang menyebabkan bumi dalam keadaan gelap gulita. Kemudian ledakan nuklir juga dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Oke, kita berada di tahap poin terakhir, yaitu tentang dampak energi nuklir dalam perekonomian. Oke, silakan Kak Lili. Oke, materi yang terakhir yaitu tentang dampak energi nuklir terhadap perekonomian. Nah, karena di Indonesia belum dibangun PLTN, maka kami mengambil referensi dari negara lain, yaitu Korea Selatan, yang sudah terlihat kemajuan ekonominya setelah adanya PLTN.
Nah, dampak energi nuklir terhadap perekonomian yang pertama yaitu membuka lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan sinergi ekonomi industri dan dorongan spin-off bagi industri nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan standar kualitas industri nasional. Yang kelima, harga listriknya menjadi lebih murah. Dan yang terakhir, struktur ekonomi nasionalnya menjadi lebih sehat. Nah, selesai sudah sharing kita di video ketiga ini. Kalau Sobat Nukleus ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.